Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun, tentunya bersama saya Alif. Kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai box yang terbengkalai. Ini adalah box semen saya yang terbengkalai karena saya taruh di belakang rumah di pojokan. Dan biasanya itu saya cek rutin sebulan 2 kali. Nah ini sudah beberapa bulan tidak saya cek, dan alhasil tumbuh semen pakis ya teman-teman. Ini pakisnya. Ini tadi sudah saya cek, ternyata sampai ada yang busuk di dalam box teman-teman. Dan itu sepertinya mempengaruhi dari pertumbuhan biji kaktus saya atau seedling kaktus saya. Hingga sebagian kaktus saya juga ada yang mati, mungkin karena jamur juga. Jadi itu sangat-sangat parah ya. Nanti kita cek satu persatu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 box yang nanti kita cek satu persatu. Oke teman-teman, sebelum kita cek satu persatu, kita saksikan intro terlebih dahulu. Nah teman-teman, kita cek satu persatu hasilnya seperti apa ya. Saya juga sebagian belum saya cek. Nah ini kita cek dari box yang ini dulu. Ini boxnya tanpa nama, tanpa label. Kita cek ini dulu. Nah ini yang tadi saya bilang kalau pakisnya ini sudah sampai mati seperti ini, teman-teman bisa lihat sampai busuk. Ini juga ada campur dengan lumut. Nah ini lumutnya. Ini pakis. Kita cabut pakisnya dulu ya, nanti bisa kita lihat lebih jelas seperti apa kondisinya. Saya cari pinset nggak ketemu, jadi saya pakai ini, pakai piting bambu. Ini akarnya, akar pakisnya sampai parah nih, sampai sudah panjang mengakar. Ini kenapa ada kupu-kupu ya? Kenapa ada kupu-kupu ya? Nih sampai busuk ya ini, teman-teman bisa lihat. Ini akarnya juga udah busuk. Yang saya takutkan adalah ini salah satu penyebab jamur pada seedlingan kaktus saya. Busuk. Daun-daun pakisnya yang udah membusuk. Nah sekarang udah agak jelas nih teman-teman, kondisinya parah ya. Kayaknya sampai ada yang ketutup lumut. Mungkin ini lumut kayak gini kayaknya muncul karena terjadi pembusukan juga, pembusukan dari pakisnya itu.
yang tumbuh normal sepertinya cuma 2 ya. Ini tumbuh ukuran segini cuma 2, yang lain kecil-kecil. Karena otomatis ya kalau banyak pakis di sini berarti nutrisi itu rebutan. Nah, kaktus dan pakis, dan kadar oksigen juga mungkin berkurang. Saya nggak tahu bahasa ilmiahnya, karena ini full sungkup jadi mungkin dari oksigen dan lain-lain di sini sangat rebutan. Karena pakisnya aja kalau prediksi saya sampai busuk seperti ini udah full ini. Pakisnya udah memenuhi toples. Oke, saya cek ke box selanjutnya. Ini nanti saya kasih pupuk baru Dekastar seimbang baru yang 13 dan saya kasih B1 lagi teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita buka toples satunya. Oke, yang kedua ini silangan Starfire sama Anitsi ya, 5 Maret 2020. Kondisinya agak jelas, berdebu di luar, tebal. Nah, kita bisa lihat ini sudah full pakis ya. Full pakis. Sudah mulai sebagian membusuk. Oke, kita hilangkan dulu pakisnya. Ini seedling yang masih kecil banget nih, nempel di akar pakis, jadi kayaknya harus hati-hati. Nah, ini harus hati-hati saat mencabut pakisnya. Kita tanam lagi nih yang seedling. Kita cek lagi, siapa tahu ada yang nyangkut seedlingnya. Kalau yang ini harus hati-hati ya, karena tanamannya masih sehat, akarnya maksudnya pakisnya masih sehat-sehat, jadi akarnya masih mencengkram bagus di media. Jadi bagusnya saat kita angkat ini kita tekan di bagian bawah sini akarnya agar media tanamnya nggak ikut ke bawah. Yang ikut keangkat ini, yang ikut keangkat langsung kita tanam lagi aja. Oh,
bisa ikut ketarik, karena ini masih kecil ya, setting segini masih ikut ketarik. Kita cek lagi, siapa tahu ada yang masih nempel. Oke, nggak ada. Kita taruh dulu aja, nanti kita rapikan, kita tanam ulang. Oh, masih ada nyempil teman-teman, untung ketahuan. Oke, tinggal ngerapiin sama bersihin aja. Oke, sekarang kita tanam kembali sambil ngerapiin dulu. Habis itu kita review kondisinya, settingan seperti apa. Kita rapikan dulu. Kalau masih kecil seperti ini, saya sarankan harus benar-benar hati-hati karena akar masih sensitif, jadi mudah putus kalau ukuran segini. Kalau putus, kemungkinan nanti dia akan mati ya, busuk. Jadi harus benar hati-hati. Nanti saat penyiramannya juga pakai yang mode kaput ya, agar tidak menghancurkan media yang masih gembur atau belum padat. Takutnya kalau terlalu deras nanti bisa berantakan. Jadi saat penyiraman juga nanti hati-hati, sekalian ditata kalau bisa. Nah ini ya kondisinya, ini tadi Starfair sama Nitsi. Nah ini kondisinya seperti ini. Masih ada seperti jamur-jamur di sini. Ya ini jamur. Jamur-jamur. Ini nanti juga sama seperti yang pertama, saya kasih semprot B1 dan pupuk baru. Nah oke teman-teman, kalau ini kondisinya masih lumayan ya daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi udah kacau, ini masih lumayan, masih bisa diselamatkan. Nanti kita pindah di bagian GH depan rumah, karena kondisinya seperti di belakang kurang memadai kalau enggak diperhatikan. Nah ini yang ketiga, box ketiga ini Yellow Tiger sama Starfair 21 April 2020. Ini masih mending teman-teman. Ini bukan pakis kayaknya ya, ini bukan pakis, nggak tahu ini apa. Nah ini mungkin kalau ada yang tahu ini nama tanaman apa bisa ketik di kolom komentar. Ini
bukan pakis ini kondisinya masih bagus, kayaknya 100% tidak ada masalah pada settingan. Ini settingan Yellow Tiger sama Starfire, namun permasalahannya sepertinya ini agak susah dicabut karena udah mengakar banget ini. Oh, bisa udah. Bismillah. Ngeri sedap, ngeri sedap. Ini ya teman-teman tanamannya. Kalau ada yang tahu, teman-teman bisa komentar di bawah. Ini tanaman apa? Ini yang ketiga. Ini kondisi bagus, kaktusnya prima, sehat. Kalau yang ini sepertinya enggak saya taruh di belakang rumah ya, ini di pojokan aja. Ini di pojokan, tapi ini kayaknya yang di depan rumah, pojokan depan rumah, enggak saya taruh di belakang rumah. Jadi masih kadang saya pantau. Bentar ya. Ini kayaknya sehat-sehat nih. Ini gemuk-gemuk. Nih. Nah, ini teman-teman, hasilnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, montok-montok lah. Nah, ini Yellow Tiger sama Starfire tadi apa? April 2020. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, Hanichi sama Starfire. 13 Maret 2020. Nah, pakainya cuma dikit ini di pojokan. Nah, ini tumbuh pakisnya tadi di sini ya, teman-teman bisa lihat, dan pastinya berefek pada pertumbuhan kaktus itu sendiri. Jadi dia rebutan nutrisi sama nanti terhalang sinar matahari untuk menembus ke settlingan kaktusnya. Jadi pakis itu tumbuh di atas sini, jadi di sini nggak kena cahaya dan pastinya berakibat kerdilnya tanaman karena tidak ada proses fotosintesis. Udah rebutan nutrisi, nggak kena cahaya. Nah, salah satu efeknya ini teman-teman, kerdil. Tapi lumayan cukup bagusnya yang lain, cukup sehat. Yang keempat, oke, lanjutnya kelima. Yang kelima, ini Starfire X Starfire. Jadi bisa disebut ori tapi enaknya Starfire X Starfire ya. Silangan Starfire X Starfire. Ini alhamdulillah kayaknya masih sehat kondisinya. Pakisnya juga alhamdulillah sehat teman-teman. Nah alhamdulillah sehat pakisnya. Kita cabut aja ya, kita cabut aja. Iya, masa nggak dicabut? Cabut. Aduh. Nah, ini juga, ini bukan pakis, ini nggak tahu apa. Ini kayaknya yang di depan rumah.
rumput-rumput liar ya. Kalau yang ini sering lihat di sekitar rumah. Ini pakis kan ini dari spora ya, tapi entah kenapa bisa sampai ke media tanam ya. Saya juga nggak tahu, mungkin dari awalnya dari sekam mungkin ya, kayaknya dari sekam, kemungkinan besar itu dari sekam. Karena kalau pasir itu kemungkinan kecil, kalau dari pasir malang atau pumice kemungkinan terbesar itu dari sekam kayaknya pakis. Tapi kalau ada yang jurusan teman-teman yang jurusan IPA atau biologi atau apalah ya, atau pertanian, mungkin bisa menjelaskan di kolom komentar kenapa pakis bisa tumbuh di dalam kondisi seperti ini. Siapa tahu teman-teman bisa tercerahkan, yang penasaran bisa dapat tambahan ilmu. Kalau saya nggak bisa menjelaskan karena apa, tapi yang saya tahu cuma ini tuh dari spora ya. Nah seperti ini, sehat nih pakisnya. Lah kok malah review pakis. Wah ini nih kayak susah ini. Risiko akar rusak ini tinggi ya kalau berdesakan seperti ini. Eman-eman teman-teman, kalau bahasa Jawanya eman-eman, kalau kaktusnya mati. Kalau bahasa Indonesianya itu eman-eman itu apa ya, eman-eman mubazir apa ya, eman-eman. Kita rapikan dulu biar akarnya nyentuh media lagi. Teman-teman juga kalau mau biji Starfire, Starfire mungkin bulan kedua saya sudah panen, nanti teman-teman bisa kunjungi di IG saya di Jogja Gurun, JR_Jogja Gurun. Di situ biasanya saya lakukan flash deal, dan di situ ada saya ikutkan biji juga teman-teman. Selain biji juga ada kaktus-kaktus jenis yang lain juga. Namun biasanya kalau saya panen, saya masukkan ke flash deal di Jogja Gurun ya, teman-teman bisa ikut. Namun jenis ini biasanya teman-teman harus gercep ya, kalau nggak gercep ya keduluan sama orang lain, karena ini salah satu jenis Starfire. Sama Starfire itu salah satu banyak yang dicari. Dulu aja saya posting di IG itu ada 20 pak isi 100 biji lebih. Nah 20 itu nggak sampai menitan ya, nih maksudnya nggak sampai jam-jaman, cuma beberapa menit langsung sold out untuk jenis Starfire kali Starfire. Oke, sudah saya rapikan seperti ini hasilnya. Ini sehat-sehat semua. Teman-teman juga kalau mau nonton video ini sambil rebahan juga enak banget nih, sambil tiduran rebahan. Pokoknya sambil nyantai lah ya. Jadi enak banget dipantau, jangan di skip. Siapa tahu saya nyisipin pengalaman saya saat membuat video, biasanya saya gitu. Saya sisipin info-info di dalam video. Nah, siapa tahu bisa dapat tambahan informasi teman-teman. Jadi kalau nonton video-video seperti ini dibuat santai aja, atau nontonnya sambil lihat kaktus koleksi teman-teman, ngopi sambil nonton video ini santai. Wah, pasti enak banget.
buat teman-teman yang belum punya kaktus atau belum coba semai, semoga teman-teman disegerakan bisa nyemai ya, bisa punya kaktus yang diinginkan juga. Karena di kondisi pandemi seperti ini pasti banyak orang stres teman-teman, banyak orang stres dari tekanan pekerjaan atau jenuh. Nah mungkin ya kaktus atau tanaman-tanaman gurun seperti ini bisa membuat rileks teman-teman, bisa membuat rileks. Kaktus juga enak buat teman-teman yang mempunyai lahan sempit, punya atap kecil, punya teras kecil, halaman kecil, itu masih bisa teman-teman menikmati tanaman kaktus. Bisa dikondisikan tanaman kaktus di tempat yang minimalis. Oke, ini sehat banget. Susah nyatanya, keangkat semua nih kaktusnya. Oh ya, ini saya lupa, ini Starfire sama Japan Clone 21 April 2020. Starfire sama Japan Clone. Kalau kecil seperti ini tuh biasanya susah ya teman-teman dibedakan jenis-jenis. Seperti yang tadi itu hampir sama semua. Nanti ketika dewasa biasanya baru terlihat karakternya. Tapi kalau jenis silangan sama Japan Clone itu kelihatan farnya ya. Farnya itu udah kelihatan, coraknya itu udah kelihatan. Oh, ini teman-teman saya lihat ini udah menjalar nih akarnya menjalar parah nih. Akarnya udah menjalar kemana-mana. Wow, ada yang ikut. Taruh dulu. Ini kayaknya lebih sulit dari yang tadi ya, karena akarnya kayaknya udah menjalar kemana-mana. Efek kurang diperhatikan ya, efek kurang diperhatikan. Jadi seperti ini. Minimal Pak, itu sebulan sekali sebetulnya harus diperhatikan tuh, minimal, biar ngecek kelembabannya sama apakah ada seperti ini pakis atau tanaman-tanaman yang lain seperti yang tadi itu saya nggak hafal namanya. Kalau teman-teman habis misalnya boxnya teman-teman juga boxnya kena kayak gini, kalau teman-teman buat jaga-jaga, kalau misalnya dikiranya akarnya beberapa ada yang rusak atau ketarik atau luka lah ya, meminimalisirnya teman-teman bisa semprot B1 dan fungisida bersamaan agar luka-lukanya tidak terserang bakteri atau jamur. Jadi lebih meminimalisir kaktus mati. Fungisida dan B1 jadi dicampur boleh teman-teman bisa melakukan pencampuran lalu semprot bareng, boleh juga bisa. Ya kan, akarnya merusak ini. Jadi nutrisi-nutrisi yang dari dekastar itu diserap sama akar-akar seperti ini, bikin kaktus kerdil karena kekurangan nutrisi. Dan kalau seperti tadi daunnya banyak itu dia berarti menutup cahaya masuk ke dasar permukaan, jadi kaktus-kaktus itu nggak terkena cahaya matahari ya, bisa jadi kaktus itu jadi kerdil juga. Kalau nggak salah dulu saya pernah buat video yang isinya kerdil-kerdil, kalau nggak salah ya, saya lupa, karena kurang cahaya.
kita rapikan lagi. Jangan sampai akarnya ngambang dari permukaan media atau di atas media. Nah teman-teman, hasilnya ini starfair sama Japan clone. Kalau lumut-lumut seperti ini masih dimaklumin lah. Nah, lumut-lumut seperti ini masih bisa ditolerir, masih aman. Kondisi ini 50% sepertinya, tapi kayaknya nggak mengecewakan karena varnya cantik-cantik kalau teman-teman lihat. Nah, ya kan? Varnya cantik. Nah, ini teman-teman, ini yang ke-6 terakhir ya. Ini saya menggunakan boxnya, ini tipis, cuma segini, tipis banget, beda sama yang satunya. Nah ini tebal, ini tipis tapi ini lebar. Nah, ini tipis tapi ini lebar, berbanding seperti ini. Nah. Oke, ini mix, ini nggak tahu jenis apa aja, tapi biasanya sisa-sisa yang habis aku jual itu ada sisa-sisa sedikit, aku kumpulin terus jadi mix seperti ini. 13 Maret. Oh btw, ini udah nggak bisa ditutup rapat ya, karena ini kaktusnya udah sampai ke atas dan dia nyenggol tutup ini. Tuh teman-teman bisa lihat, nah, itu udah nyenggol, nggak bisa ditutup rapat. Dan biasanya saya ganti dengan plastik. Jadi ini nanti saya bungkus plastik, gitu. Bisa tali, tetap saya sungkup, full sungkup. Kondisinya banyak lumut, selain ada pakis, ini juga diserang lumut-lumut seperti ini teman-teman. Ini lumut-lumut. Kalau teman-teman telaten sih bisa lumut-lumut ini dihilangin dikit-dikit, diginiin bisa. Nah, bisa dihilangin dikit-dikit gini. Lumut-lumut. Oke, kita hilangin dulu pakisnya biar kaktusnya kelihatan semuanya. Pakis cukup sehat, nah, belum ada yang busuk kering. Karena kalau busuk berarti otomatis dia udah membusuk di media sini, media semai sini, dan itu bikin jamur juga. Oke teman-teman, sudah selesai semua. Seperti ini hasilnya kaktusnya, kondisi kaktusnya seperti ini. Bagian sini nggak tahu ini kenapa bagian sini gemuk-gemuk, yang ini kecil-kecil. Tapi sepertinya kondisi cukup bagus ya. Kaktusnya cukup sehat. Tidak masalah. Mungkin ini kekurangan pupuk juga bisa jadi. Nanti saya semprot B1 dan saya tambah dekasta berseimbang. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin ngecek kondisi kaktus yang masih disungkup, belum dibuka sama sekali, itu kalau bisa malam hari atau pagi hari ya. Jangan sampai kondisi luar ini berbeda sama kondisi yang di dalam sungkup. Nanti suhunya bisa berubah drastis dan bisa menyebabkan stres pada semen kaktus. Kalau yang udah seperti ini kayaknya udah aman ya.
dibuka siang pun tidak masalah, tapi lebih bagus tuh pagi atau sore. Jangan sampai suhu luar yang panas ekstrim kita buka ini boxnya. Biasanya di dalam box itu suhunya lebih dingin. Nah, itu perubahan suhu yang drastis itu bisa juga menyebabkan seedlingan yang masih kecil-kecil itu bisa stres. Kalau segini udah aman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review pakis. Review pakis yang tumbuh di box Someyan teman-teman. Ini semua pakis yang saya kumpulin dari 6 box. Terima kasih banyak udah menonton dari awal hingga akhir. Mungkin masih ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng agar teman-teman dapat notifikasi jika saya upload video terbaru. Terima kasih, saya Alif dari Jogja Gurun.